selamat datang di Nida TV. Setelah kemarin aku bikin video SSKPB part 6 tentang review tes psikotesnya kayak gini. Beberapa saat kita akhirnya pintu GBH nya dibuka dan kita udah boleh masuk. Ini di depan teman-teman ada layar LCD, itu nanti ada jam atau stopwatch, aku lupa, pokoknya penentu waktu ujiannya, dimana nanti salah satu panitia itu bertugas untuk mengarahkan waktu setiap step ujiannya, karena setiap step ujiannya itu berbeda-beda waktunya, ada yang waktunya sebentar misalnya 7 menit, 10 menit, dan ada juga yang waktunya lama, dan itu semuanya harus diatur oleh panitia. Jadi semua peserta melaksanakan ujiannya sesuai stepnya secara bersama-sama dan selesai di waktu dan step yang sama-sama juga. Nah, tesnya apa aja sih? Tesnya untuk uji psikotes ada 4 ini. Silakan aku kasih waktu buat di screenshot. 1, 2, 3. Karena video SSKPB part 6 aku review tentang gambaran proses ujiannya, video sekarang aku bakalan review tentang 4 tahapan tesnya di SSKPB part 7. Sekali lagi aku ingetin ya teman-teman, kalau ini informasi yang aku bagikan berdasarkan pengalamanku di tahun 2019. Jadi untuk berita terbarunya silahkan update di website Poltekkes Jogja. Oke, let's go. Yang pertama adalah tes skala kepribadian UGM. Singkatnya, tes ini adalah instrumen untuk mengungkapkan sifat, aspek, karakter atau ciri dari kepribadian seseorang. Nanti teman-teman kita dibagiin buku kecil, itu buku soal plus kertas lembar jawabannya, dibagiin satu-satu, dan cara menjawabnya itu bukanlah menjawab benar atau salah, tetapi menjawab berdasarkan respon diri sendiri terhadap pertanyaan yang diberikan. Masih bingung? Oke, ini aku kasih sedikit contoh. Ketika saya berbicara dengan seseorang, saya akan selalu jujur padanya. Multiple choice-nya: A. Hampir tidak pernah, B. Kadang-kadang, C. Hampir selalu. Ini teman-teman jawab berdasarkan respon atau kebiasaan teman-teman. Tes yang kedua adalah tes intelijensi atau IQ. Nah, ini sama aja, kita ngerjain dari buku soal itu dan lembar jawaban disilang. Tipe soalnya sama aja seperti tes IQ secara umum ya teman-teman. Jadi tipe soalnya tuh ada kata-kata, ada angka, dan juga ada gambar. Teman-teman bisa latihan soal tes IQ di Google, banyak banget, tinggal searching. Kemudian tes ketiga adalah tes grafis dan tes warteg. Nah, tes grafis ini melibatkan 2 bahan, yaitu pensil HB dan kertas HVS polos. Intinya adalah tes tentang menggambar ya teman-teman. Yang pertama itu kita ada tes DAP atau singkatnya kita disuruh gambar orang sesuai dengan instruksi dari panitia. Yang kedua ada tes Baum, itu singkatnya kita disuruh gambar pohon sesuai dengan instruksi dari panitia. Yang ketiga ada tes HTP, singkatnya kita disuruh gambar orang, pohon, dan rumah sekaligus. Semua yang kita gambar dan waktu pengerjaan berdasarkan instruksi dari panitia, jadi harus tetap fokus dan mulai secara bersama-sama dan selesai secara bersama-sama. Kemudian tes warteg. Nah, tes warteg ini teman-teman terdiri dari 8 kotak yang masing-masing punya satu tanda yang saling berlainan. Ada titik, ada garis lurus, ada garis lengkung. Nah, di sini teman-teman gambarlah sesuatu sesuai imajinasi teman-teman gimana. Tinggal nerusin satu tanda itu, mau berubah jadi gambar apa terserah teman-teman. Tes yang keempat adalah tes wawancara. Nah, ini nanti teman-teman bakalan wawancara 2 kali. Yang pertama tes wawancara sama jurusan, yang kedua tes wawancara sama psikolognya. Semangat ya teman-teman, ini paling deg-degan sih. Oke, selesai.
Gimana, udah siap atau masih bingung? Kalau masih bingung, tulis pertanyaannya di kolom komentar atau pengen request mau dibuatkan video tentang apa. Nanti aku insya Allah buatin. Makasih ya udah nonton videonya sampai akhir. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya.